Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roman Wahyu Tomo dengan NPM 2420103051 dari Rombel Keempat Manajemen. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Summarecon Akun TPK untuk memenuhi tugas PJPL Manajemen Keuangan 2 tahun 2026. Selanjutnya masuk ke bahan kajian. Ada 6 bahan kajian, yaitu pertama pendahuluan, 2 kajian kinerja dan fundamental, 3 analisis resiko dan biaya modal, 4 struktur modal, 5 kebijakan dividen, serta yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Jadi PT Summarecon Akun TPK atau seringkali disingkat dengan SMRA adalah perusahaan pengembang properti yang berdiri sejak tahun 1975. Kegiatan usahanya meliputi pengembangan properti, investasi properti, pengelolaan properti. SMRA menggabungkan kawasan terpadu atau township yang mencakup hunian, komersil, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Struktur kepemilikan saham pada tahun 2024 sebanyak 33,83% dipegang oleh PT Sumarok Agung, sebanyak 5,36% dipegang oleh Lailawati Raharjo, dan 0,13% dipegang oleh Harto Jojo Nagaria, dan sisanya sebesar 60,68% dipegang oleh pemegang saham lainnya yang kurang dari 5%. Selanjutnya, masuk ke kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama, kinerja manajemen dalam konteks laba operasi berbasis aset operasi. Terdapat 3 indikator, yaitu NOWC, TOC, dan NOPAT. Dapat dilihat bahwa NOWC mengalami penurunan, yang artinya modal kerja menjadi lebih efisien. TOC pun mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan modal operasi menjadi lebih efektif. Dan NOPAT mengalami kenaikan, yang artinya menunjukkan laba operasi setelah pajak meningkat. Selanjutnya, yang kedua, kinerja manajemen dalam konteks added value. Terdapat 2 indikator, yaitu MVA dan EVA. Dapat dilihat bahwa nilai MVA ini mengalami penurunan, yang artinya penilaian pasar terhadap perusahaan masih berada di bawah nilai modal yang diinvestasikan. Dan sebaliknya, EVA mengalami peningkatan, yang artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya masuk pada karakteristik fundamental perusahaan. Yang A, profitabilitas. Terdapat 4 indikator, BEP, ROI, ROE, dan UPM, yang mana pada data diperoleh BEP ini mengalami peningkatan, yang artinya menunjukkan kemampuan aset menghasilkan laba operasi semakin baik. ROI pun mengalami peningkatan, menunjukkan penggunaan aset semakin tinggi. ROE meningkat, menunjukkan keuntungan pemegang saham meningkat. OPM meningkat, menunjukkan efisiensi operasional perusahaan meningkat. Selanjutnya, ke manajemen aset. Terdapat 3 indikator, yaitu inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover. Pada inventory turnover mengalami peningkatan, yang artinya persediaan lebih efisien. Receivable turnover pun mengalami peningkatan, artinya menunjukkan penagihan piutang semakin efisien, dan fixed asset turnover pun mengalami peningkatan, yang artinya pemanfaatan aset tetap semakin optimal. Selanjutnya, pada likuiditas terdapat 3 indikator, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang mana quick ratio mengalami penurunan, yang artinya kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek sedikit lebih menurun daripada tahun sebelumnya. Quick ratio pun mengalami penurunan, yang artinya likuiditas mengalami penurunan. Cash ratio turun, yang artinya menunjukkan kemampuan kas untuk menutup utang lancar sedikit lebih melemah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai pasar terdapat 3 indikator, yaitu price to earning, price to book, price market to book. Yang mana pada price to earning atau PER ini mengalami penurunan pula, yang artinya menunjukkan valuasi saham perusahaan menjadi lebih rendah. Pada price to book atau PBV juga turun, menunjukkan harga saham berada di bawah nilai bukunya, dan market to book juga mengalami turun, yang artinya menunjukkan penilaian pasar terhadap perusahaan masih relatif lebih rendah. Selanjutnya, masuk ke analisis risiko dan biaya modal. Dari segi risiko operasi, laba operasi mengalami peningkatan dan OPM pun mengalami peningkatan, yang artinya efisiensi operasional yang semakin baik sehingga risiko operasi menurun. Dari risiko sistematis, beta turun yang awalnya 0,99 menjadi 0,95, yang artinya risiko saham lebih rendah jika dibandingkan pasar. Selanjutnya, risiko tidak sistematis. Risiko ini dapat berasal dari penurunan penjualan properti, keterlambatan proyek, kenaikan suku bunga KPR, risiko likuiditas, dan perubahan regulasi. Selanjutnya, biaya modal, cost of debt di angka 9,36%, cost of equity turun menjadi 12,21%, dan WACC turun menjadi 10,53%. Selanjutnya, ROC versus WACC, yang mana ROC ini mengalami peningkatan menjadi 20,93%, ROIC lebih tinggi dari WACC, yang mana pada tahun 2024 perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah. Struktur modal. Pertama, kebijakan pendanaan jangka panjang. Debt to capital ratio turun dari yang awalnya 36,35% pada tahun 2023 menjadi 33,01% pada tahun 2024. Perusahaan, yang artinya perusahaan semakin mengandalkan pendanaan dari ekuitas dibandingkan utang jangka panjang. Yang kedua, sumber pendanaan, liabilitas jangka panjang turun yang awalnya 7 miliar sekian menjadi 6 miliar sekian. Total ekuitas mengalami peningkatan, yang artinya pendanaan perusahaan masih didominasi oleh modal sendiri. Ketika evaluasi kondisi, struktur modal SMRA sesuai dengan pecking order teori, ekuitas tumbuh lebih besar jika dibandingkan dengan liabilitas. Ketergantungan pada utang pun ketergantungan pada utang semakin rendah. Selanjutnya masuk ke kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen, SMRA tetap membagikan dividen kas kepada pemegang saham pada tahun 2023 dan 2024. Dividen kas mengalami peningkatan, saldo laba ditahan juga mengalami peningkatan, dan hal ini, kebijakan ini menunjukkan keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada investor dan pendanaan pertumbuhan perusahaan. Dari sisi signaling teori dividen, kenaikan dividen memberikan sinyal yang positif, menunjukkan kondisi keuangan yang baik, dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari implikasi terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berdampak positif terhadap nilai perusahaan karena meningkatkan kepercayaan investor. Laba ditahan memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha, dan pada tahun 2024, ROIC lebih tinggi dari WACC sehingga perusahaan menciptakan nilai tambah ekonomi. Kombinasi pembagian dividen pertumbuhan laba mendukung peningkatan nilai perusahaan secara berlanjut. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2023. Profitabilitas dan efisiensi operasional pun meningkat. EVA berubah yang awalnya negatif menjadi positif. Risiko sistematis dan biaya modal juga menurun. Namun apresiasi pasar masih relatif lebih rendah. Saran, perusahaan perlu menjaga efisiensi operasional, meningkatkan profitabilitas dan pengelolaan aset, pemberian EVA, mempertahankan EVA supaya tetap positif, dan memperkuat komunikasi dengan investor, serta menjaga struktur modal dan likuiditas yang sehat. Yang terakhir, referensi. Referensi ini saya ambil dari laporan keuangan PT Summarecon Akun TBK pada tahun 2023 dan laporan keuangan PT Summarecon Akun TBK pada tahun 2023-2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.